Kelengkeng digemari karena hampir tak memiliki rasa masam sedikit pun dalam daging buahnya. Kelengkeng mudah dikupas dan disantap tanpa perlu alat bantu. Kelengkeng paling enak memang dimakan langsung. Semakin segar kelengkeng, semakin sedap rasanya. Jika dipetik bersama ranting dan daunnya, kelengkeng bisa bertahan lebih lama daripada dipetik satu persatu. Kelengkeng yang terlanjur terlepas dari rantingnya akan gampang busuk dan kulitnya mudah mengeras. Oh iya, dalam setiap 100 gram kelengkeng terdapat 84 mg vitamin C dengan kandungan sukrosa, glukosa, protein, lemak, serta vitamin A dan B. Kelengkeng bisa diolah menjadi jus atau sari minuman. Biasanya disebut tonik atau minuman penambah tenaga. Tonik kelengkeng dibuat dengan campuran gula. Namun karena rasa kelengkeng itu sudah cukup manis, kita tidak perlu menambahkan gula lagi. Tonik kelengkeng yang berupa cairan otomatis lebih mudah diserap tubuh. Minuman tonik kelengkeng baik diberikan pada anak-anak balita sebagai asupan buah harian. Tonik kelengkeng juga ideal sebagai pengobat panas dalam dan terapi gangguan tukak lambung. Ternyata kelengkeng baik untuk mengurangi kecemasan dan depresi. Ampuh pula memelihara kesehatan jantung. Secara efektif merangsang kondisi limpa dan hati, meremajakan sirkulasi darah, dan memberikan efek menenangkan pada sistem syaraf. Mengkonsumsi tonik kelengkeng secara rutin efektif mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Kelengkeng, rasa dan bentuknya selalu bisa mempermanis tampilan minuman ataupun makanan penutup. Masukkan buah kelengkeng utuh dalam campuran puding, membuat rasa dan tampilan puding menjadi lebih menarik. Ternyata, kulit kelengkeng juga telah lama dipercaya sebagai obat luka bakar ataupun luka luar yang tak kunjung sembuh. Caranya, hanguskan kulit kelengkeng dengan cara dibakar atau digongseng. Haluskan, kemudian campur dengan minyak zaitun atau minyak kelapa. Yap, oleskan pada bekas luka atau lecet pada kulit. Nah, luka akan mudah mengering dan tidak meninggalkan bekas. Kelengkeng dahulu dikenal sebagai buah yang mahal karena merupakan buah impor. Sementara kelengkeng lokal kurang digemari dan produksinya pun hanya sekali setahun, tak sebanding dengan perawatan tanamannya. Akibatnya, harga kelengkeng menjadi mahal dan hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmati kelezatannya. Buah kelengkeng memiliki nama latin Democarpus logan. Kadang buah ini dikenal juga dengan sebutan buah mata kucing. Asalnya dari utara India Timur, Burma, dan Cina. Tanaman lengkeng di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1896 oleh pendatang dari Cina. Kelengkeng dikembangbiakan dengan cara generatif dan vegetatif. Khusus kelengkeng Itoh Prambanan, Pak Isto menggunakan kedua cara itu sekaligus. Pak Isto menggunakan cara generatif untuk membuat batang bawah, agar akar pohon lebih tahan pada kondisi tanah dan suhu. Uniknya, kelengkeng yang digunakan tak harus dari biji kelengkeng itoh, tapi bisa dari kelengkeng apa saja yang tersedia. Menanam biji tidak boleh sembarangan, harus dalam keadaan miring. Biji juga harus dipendam sedalam 3 cm. Media tanah harus dalam keadaan lembab. Usia 2 minggu akan keluar tunas. Nah, rawat tunas hingga tingginya sekitar 50 cm atau selama 4-5 bulan. Nah, pohon muda setinggi 75 cm ini sudah bisa diokulasikan dengan batang itoh yang pernah berbuah. Caranya, ambil calon tunas dari pohon indukan. Nah, dari satu pohon indukan inilah lahir bibit kelengkeng itoh yang sudah ditanam di seluruh Indonesia. Ini kok ada plat kayak gini Pak digantung? Ini buat apa Pak? Iya, ini sebagai bukti bahwa pohon lengkeng ini sudah bersertifikat, telah terdaftar
di BPSB Jawa Tengah sebagai pohon induk. Nomornya seperti ini. Memilih calon bibit harus dari daun yang sudah agak tua dan ranting yang sudah pernah berbuah. Dengan tujuan, ia akan mudah berbuah di pohon indukan yang baru nantinya. Nggak ada. Potong daun hingga menyisakan rantingnya saja. Potong-potong lagi hingga sekitar 10 cm. Kemudian tempelkan ke pohon indukan. Ini bibit asalnya dari biji yang dipakai untuk bahan okulasi. Jadi dari ranting yang kecil ini Mbak ya, nanti kan kita tempel seperti ini contohnya. Nah, jadi tempel seperti ini hasilnya. Kalau ini sudah jadi, kira-kira 35 hari sudah muncul tunas 1 cm, kita pangkas. Otomatis yang hidup dari ranting yang tadi diambil, induknya sama dengan yang kita tempel ini. Ini namanya okulasi. Nah, seperti ini nih bibit yang sudah diokulasi. Dalam waktu sebulan 2 bulan akan muncul tunas baru dari ranting yang ditempel. Jika sudah begitu, saatnya batang utama dipotong agar tunas baru tumbuh besar. Proses okulasi juga bisa dilakukan pada ranting pohon yang sudah besar atau juga antar varietas kelengkeng. Tak terkecuali dengan pohon kelengkeng merah ini. Loh Pak, kalau yang pohon ini kok daunnya beda sih Pak? Ini warna merah, terus ini warna hijau Pak? Iya betul, ini lengkeng terbaru. Namanya kelengkeng merah. Daunnya merah, kulitnya merah, dagingnya merah. Sedangkan ini kelengkeng aroma durian, buahnya kulitnya putih, unik. Apalagi kita melihat batangnya, kakinya 5. Ini harapannya Pak Isto, di saat tanggal 17 Agustus 2016 berbuah separuh putih, berbuah separuh merah. Duh, Pak Isto ini benar-benar kreatif ya. Meskipun tak memiliki latar belakang pendidikan pertanian, namun hobi dan kecintaannya akan dunia tanaman membuat ide-ide barunya terus bermunculan. Tanaman lengkeng Ito Super mensyaratkan 2 hal untuk bisa tumbuh subur. Pertama, penyiraman. Yang kedua adalah sinar matahari yang melimpah. Jika di musim hujan, penyiraman dilakukan seperlunya saja. Namun, di musim kemarau, penyiraman harus dilakukan pagi dan sore hari. Jika tanahnya kering, tanaman harus direndam dalam bak air agar media tanamnya kembali terurai dan tidak menggumpal. Pemupukan tak boleh dilewatkan. Pupuk kotoran kambing adalah yang terbaik bagi kelengkeng. Proses larutnya terbilang lambat sehingga tak merusak akar dan batang bagian bawah. Penyemprotan insektisida dilakukan untuk menghindari hama daun. Penyemprotan cukup dilakukan 3 atau 4 bulan sekali saja, atau boleh juga setelah panen. Nah, setelah pohon berusia 2 tahun, saatnya dilakukan pemberian nutrisi khusus untuk pembuahan. Akan membuahkan lengkeng Ito. Buat cekungan di sekeliling pohon agar nutrisi tak terbuang percuma. Setelah tusuk dengan Buat lubang di dekat akar. Campur nutrisi 1, 2, dan 3 dengan 10 liter air. Nutrisi 1 mengandung potasium untuk merangsang keluarnya bunga. Nutrisi kedua berisi asam amino sebagai sumber gizi untuk tanaman dan akar. Sedangkan nutrisi ketiga menguatkan buah agar tak mudah rontok. Setelah diberi nutrisi, dalam 40 hari tanaman akan berbunga, menyusul tumbuhnya bakal buah. Dan dalam 5 bulan, kelengkeng pun siap dipanen. Agar kelengkeng tak habis dimakan kelelawar, buah kelengkeng yang masih kecil harus diberi selubung brongsong, berupa anyaman bambu atau jaring. Sepohon kelengkeng Ito berusia 2 tahun bisa menghasilkan puluhan kilogram buah. Jika sudah beberapa kali berbuah, produktivitasnya meningkat hingga ratusan kilogram. Ingat, ketinggian pohon harus dijaga. Jangan sampai lebih dari 3 atau 4 meter, agar penyerapan nutrisi dari akar ke ujung daun tetap maksimal. Nah,
Bagi yang tertarik budidaya kelengkeng Itoh Super, Pak Isto sering mengadakan pelatihan, utamanya kepada para calon pensiunan dan pensiunan seperti dirinya. Berdasarkan pada pengalamannya, Pak Isto menganggap menanam kelengkeng adalah cara yang mudah dan produktif untuk dijadikan hobi sekaligus lahan bisnis. Pak Isto juga mengembangkan beberapa jenis tanaman lain seperti kelengkeng merah, jambu air super, dan durian di pembibitannya. Meski sudah memiliki ratusan batang pohon kelengkeng, Pak Isto masih ingin menambah lagi kebunnya agar semakin luas. Ia bercita-cita agar daerah Prambanan menjadi desa agro khusus kelengkeng. Apa sih Pak rencana Bapak untuk jangka panjang ke depan? Jadi harapan Pak Isto ya, ini ada suatu kawasan desa yang menanam kelengkeng Itoh secara terkoordinir. Disitulah nanti akan muncul buah-buah segar, otomatis muncul buah-buah kelengkeng Itoh Super di berbagai desa. Ya inilah kita nanti bisa mengganti buah impor dan kita bisa mendapatkan buah yang kualitasnya lebih bagus, segar, dan produk kita sendiri. Gitu ya Pak ya. Wah, salut deh sama Pak Isto. Ternyata walau usianya sudah tak muda lagi, semangatnya untuk memajukan pertanian Indonesia sungguh luar biasa.